Jadi yang selama ini saya tahu, seorang mukmin, seorang yang seorang yang sedang memahami ilmu salih, atau katakanlah sedang memahami ilmu Allah, tahapannya ataupun makomnya pada tingkatan yang saya tahu adalah zuhud. Setiap barang pasar itu haram, apapun bentuknya. Dan ini diamalkan loh oleh kiai-kiai, sehingga mereka membunuh diri dalam artian tidak mau itu menerima barang yang pasar bagi dirinya sendiri. Sebatas itu. Sementara kita tahu bahwa pasar itu merupakan sentralisasi kebutuhan orang. Ya. Nah, Tuhan saya menuangkan hal ini cerdas sekali gitu kan. Ternyata ada beberapa makom, ada beberapa tingkatan. Silakan kamu main ke pasar kan kayak gitu. Tapi makom kamu, jika kamu tidak mampu membeli sesuatu, bersabarlah, tasobar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'alamu ta'alimuna fil intifadha wa tadhkira al-ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa, para hadirin subscriber yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Futuhul Ghaib karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal maghdubi alaihim. Qala musannif rahimahullahu taala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kitabih Futuhul Ghaib, yaitu tentang seseorang yang ketika memasuki pasar, wa mala ila ma fiha, dan dia hatinya condong kepada isi yang ada di pasar itu, ayat ikan gitu kan, ayat makanan, ayat ini dan itu, ada ini dan itu dan seterusnya gitu. Waman idza dakhalaha wasabar, dan orang yang kedua, seseorang yang ketika memasuki pasar itu dia sabar. Bagaimana? Nah, di sini diilustrasikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Beliau mengatakan alladzina yadkhulunal aswaqa min ahli din wan nusuk. Mereka yang memasuki pasar dari kalangan ahli agama, ahludin ya, ahli agama, wan nusuk, dan ahli ibadah, fi khurujihim, dalam keluarnya mereka, ila ada ima amarallahu, untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, min sholatil jum'ati, yang berupa sholat Jum'at, wal jama'at, sholat jamaah, wa qada' hawaija, dan mengabulkan atau melaksanakan beberapa kebutuhan tasnahu lahum fiha adruh, kebutuhan yang nampak bagi mereka. Nah, di situ terdapat beberapa macam atau beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang pertama, minhum man idza dakhala suq wa ra'a ma fiha min anwa'i syahawati wal ladzat taqayyada bihima wa aliqat biqalbihi faftutin. Golongan yang pertama yaitu mereka ketika memasuki pasar dan melihat isi dari pasar itu yang berupa banyak syahwat, banyak kelezatan, maka mereka itu, hati mereka condong, terikat
dengan syahwat dan lazat, dan hatinya itu menjadi nempel gitu, nempel dengan isi dari pasar itu. Bahkan adzalika sababa halakihi wa tarkahu dinahu wa nusukahu wa ruju'ahu ila muwafaqati tab'ihi wa ittiba'i hawa. Maka itu merupakan sebab dari kehancuran golongan yang pertama, dan itu adalah sebab dari peninggalan atau wa tarkihi dinahu, itu merupakan sebab ahli agama tadi dia meninggalkan agamanya, meninggalkan ibadahnya, dan justru waruju'ihi ila muwafaqati tab'ihi wa tibai hawa, dan itu adalah sebab kembalinya ahli agama tadi untuk setuju dengan tabiatnya dan untuk mengikuti hawa nafsu, kecuali illa an yatadarakahu Allahu bi rahmatihi wa ismatihi wa hamiyatihi wa isbarihi iyahu anhu fa yaslam. Kecuali Allah Ta'ala akan menyusul dirinya, Allah Ta'ala akan mengejar dirinya dengan memberikan rahmat, penjagaan, memberikan kesabaran kepada dirinya tentang syahwat-syahwat yang ada dalam pasar tersebut sehingga dia bisa selamat. Ya, artinya golongan yang pertama yang ahli ibadah, ahli agama, ngajar ke mana ya? Oh, siap. Abah Sahadi, Haji Yudis, siap. Agak sok. Beres eta ka dia. Oke. Jadi golongan pertama yaitu orang yang ahli agama, ahli ibadah, ketika masuk pasar hatinya rusak. Hatinya rusak. Kecuali ketika dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya rahmat dan tadi rahmat, penjagaan, dan pemberian sabar kepada diri. Satu. Itu golongan pertama. Wa minhum man idza ra'a dzalika wa kada an yahlika biha raja'a ila aqlihi wa dinihi wa tasabbar wa takallaf wa tajarra'a mararata tarkiha. Nah. Golongan yang kedua yaitu seseorang yang ketika masuk pasar dan melihat hal itu semua, kelezatan, kenikmatan yang ada di dalam pasar, dan dia merasa bahwa dirinya akan rusak, akan hancur oleh pasar ini, dia kembali kepada akalnya, kembali kepada kecerdasannya, kembali kepada agamanya, kembali kepada Allah Ta'ala, sehingga dia berupaya tasabar. Jadi tasabar itu bukan langsung mencapai pada kesabaran, tapi dia berupaya untuk sabar, dia berupaya untuk sabar. Watakallah, memaksakan diri untuk kembali kepada Allah. Watajarra'a mararata tarkiha, dan dia menelan mentah-mentah, menelan pahitnya meninggalkan syahwat yang ada di dalam pasar. Maka status dari orang ini fahuwa kal mujahid, seperti orang yang perangi. Berarti perang itu enggak cuma di medan laga, Kiai. Di pasar pun perang, sama. Cuman yang diperangi bukan siapa-siapa, tetapi iblis yang ada di dalam dirinya, kan gitu kayak. Di dalam dirinya. Iya, iblis yang ada dalam dirinya. Di mana kal mujahid yang suruhullahu ta'ala ala nafsihi wa tab'ihi wa hawahu wa syahwatihi, di mana dia itu sedang bermujahadah, sedang melakukan peperangan dengan hawa nafsunya, dengan iblis yang ada dalam dirinya, yang nanti Allah Ta'ala akan menolong dirinya, menolong atas nafsunya, atas tabiatnya, atas hawanya, atas syahwat. Tidak hanya itu, tidak hanya ditolong oleh Allah Ta'ala, yuktabu lahu thawabul jazil fil akhirah, di akhirat pun dia akan mendapatkan paling besar. Kama jaa fi badil akhbari anin nabi, sebagaimana keterangan ini diambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuktabu lil mu'mini bitarki kulli syahwatin indal ajzi anha au indal qudrati 'alaiha sab'una hasanatan. Seseorang yang beriman dituliskan baginya 70 kebaikan dengan meninggalkan semua syahwat ketika dia tidak mampu untuk melawan syahwat itu, atau ketika dia mampu untuk melaksanakan syahwat itu. Jadi seseorang yang meninggalkan semua syahwat yang mampu ia lakukan atau tidak mampu dia lakukan,
maka Allah Ta'ala akan menuliskan 70 kebaikan bagi orang tersebut. Itu meninggalkan doang ya kayaknya, meninggalkan doang itu golongan kedua. Ketiga ya, kedua. Terus golongan ketiga, wa minhum man yatanawwaluha wa yatalabbasu biha wa yuhassiluha bi fadli ni'matillahi azza wa jalla allati indahu min sa'atid dunya wal mal wa yashkurullaha 'alaiha. Golongan ketiga adalah golongan ya, dia itu apa yatanawwaluha, dia mendapatkan apa syahwat dan segalanya yang di pasar itu, wa yatalabbasu dia, dan dia berbau dengan pasar, wa yuhassiluha, dan dia menghasilkan menghasilkan itu mafil aswaq. Isi ya. Tuh ya. Wa yahsuluha bi fadli ni'matillahi allati indahu min sa'did dunya wal mal. Jadi ya intinya dia sudah berbaur gitu di pasar, karena di situ dia dengan karunia, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan keluasan dunia dan keluasan harta, sehingga dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu golongan ketiga. Keempat, ada 4 golongan, ada 5 deh. Yang kelima, yang keempat, wa minhum man la yaraha, sama sekali tidak melihat pasar, wa la yash'uru biha, atau syahwat ya. Yang keempat adalah golongan yang tidak melihat syahwat, tidak merasakan syahwat ada dalam pasar. Karena bahwa amma siwallah, karena dia sudah buta dari selain Allah Ta'ala. Artinya selain Allah Ta'ala tidak dilihat sama sekali. Fala yara ghairahu, dia tidak melihat selain Allah. Wa asamma amma siwahu, dia tuli dari selain Allah. Fala yasma' min ghairihi indahu syughlan, dia tidak mendengarkan kesibukan apapun di sisi selain Allah. Anin nadhari ila ghairi mahbubihi, tidak ada kesibukan yang menyibukkan dirinya untuk melihat kepada selain kekasihnya, dan tidak ada keinginan wastihai, tidak ada keinginan untuk melihat kepada selain kekasihnya. Bahwa fi ma'zalin amma al-alimu fihi, al-alamu fihi. Nah, dia sudah dijauhkan, ma'zalin, sudah dicabut dari kondisi yang alam semesta ada di dalamnya. Fa idza ra'aitahu wa qad dakhala suq wa sa'altahu madza ra'a fi suq, yaqulu ma ra'aitu syai'an. Ketika engkau melihat orang yang seperti ini, ya dia masuk ke dalam pasar, dan engkau bertanya kepadanya, kamu lihat apa sih di pasar itu? Dia menjawab, enggak, saya enggak ngelihat apa-apa di pasar. Na'am qad ra'al asya walakin ra'aha bi basari ra'sihi. Iya, sebenarnya dia melihat melihat isi dari pasar itu, tetapi yang dia lihat, yang melihat isi pasar itu hanya mata kepalanya saja, bukan pandangan hatinya. Wa nadharin masih fujaatan. Wa nadharuhu hujaatin, dan pandangan kepada isi dari pasar itu seperti pandangan yang sekilas gitu. Iya, kisi-kisi aja. Sekilas doang. Jadi melihat secara tidak sengaja gitu. Nadharu hujah. La nadharu syahwatin, bukan melihat dengan syahwat ya. Biasanya kan kalau kita kan di jalan, di angkot gitu ya. Apalagi di pinggirnya itu ada cewek cakep kan. Kan beda ngelihat dengan sengaja, mantengin, melototin, itu beda dengan ngelihat nggak sengaja. Melihat dan ngelihatin beda. Nah, itu beda. Itu. Jadi kalau golongan yang keempat ini enggak. Jadi mereka melihat dari isi pasar seperti orang yang tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, karena itu adalah selain Allah Ta'ala gitu. La nadharu syahwatin, nadharu suratin, la nadharu makna. Dia hanya melihat casing tanpa melihat isi. Hanya melihat casing saja, isinya tidak melihat. La nadharu makna. Nadharu dhahir, la nadharul batin. Nadhar pandangan dhahir bukan pandangan. Fa bi dhahirihi, dengan dhahirnya yang duru ila mafis suq.
mata kepalanya melihat kepada isi dari pasar. Wa biqalbihi yanzuru ila rabbih azza wa jalla, dengan hatinya dia melihat kepada Allah. Ila jalalihi taratan, terkadang melihat kepada sifat jalalnya Allah taala, sifat keagungan Allah taala, wa ila jamalihi taratan ukhra. Dan dalam waktu yang lain dia melihat dengan sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah itu kumaha Ustaz? Ya saya alami waktu itu. Terus aja nanti ngobrolnya. Oke, siap. Oke, beres dulu kakar. Yang kelima, wa minhum man idza dakhala suq imtala'a qalbuhu rahmatan li ahli. Nah, di antara golongan ahli agama, ahli ibadah, itu ada golongan yang ketika mereka itu masuk di pasar, maka hatinya itu dipenuhi dengan rahmat Allah atau kasihan kepada ahli pasar. Fatashqaluhu rahmatullahum anin nadhari ila ma lahum wa baina aydihim, sehingga rahmat Allah taala ini untuk mereka itu membuat dia tersibukkan untuk melihat apa yang ada pada mereka. Fa wa min hini dukhulihi ila hini khurujihi fi du'ain wa syafa'atin li ahli wa syafaqatin wa rahmatin. Sehingga ketika dia masuk ke pasar sampai keluarnya dia terus ada dalam doa, mendoakan penduduk pasar. Wa syafa'atin li ahli, dia meminta pertolongan kepada Allah taala untuk ahli pasar. Wa syafaqatin wa rahmatin, syafaqah kasihan, wa rahmatin kasih sayang untuk penduduk pasar. Yahtariqu alaihim, yahtariqu alaihim walahum wa ainuhu maghruzatun li ajlihim wa lisanuhu fi thana'in. Fa qalbuhu yahtariqu alaihim, hatinya itu menjadi terbakar atas mereka. Artinya apa? Karena saking kasihannya mereka, saking kasihannya dirinya kepada mereka, sehingga hatinya itu menahan kesedihan. Artinya takut, khawatir Allah taala tidak mengampuni mereka, sehingga hatinya selalu menahan untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk pasar. Yahtariqu alaihim wa qalbuhu yahtariqu alaihim. Oke. Terus wa ainuhu mafruzatun li ajlihim. Dan matanya dia, pandangannya dia itu terbagi hanya untuk penduduk pasar. Wa lisanuhu fi thana'in wa hamdin, lisannya hanya untuk memuji, berdoa pada Allah taala. 5 mana tadi? 5 atau bima aula bismillah. Walisanu bisanai. Aulal kafah, aula tu a'to ya, bil madhi hureng. A'tal kafata min ni'amihi wa fadlihi, di mana bima aula al-kafata min ni'ami wa fadlih, itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah taala telah memberikan karunia bagi keseluruhan yang berupa kenikmatan karunia Allah. Maka fahada yusamma syahnatal biladi wal ibadi, maka orang yang golongan yang kelima ini itu namanya adalah Suhnatul bilad. syuhnah al bilad wal ibad. Dia adalah penjaga, katakanlah cekurang teh paku bumi takianya, paku bumi dan pakunya para hamba Allah taala. Wa in syi'ta samaitahu arifan, kalau kamu mau, kamu bisa memberikan nama untuk dirinya adalah dia adalah orang yang arif, wa badalan wali abdal, wa zahidan wali yang zuhud, wa aliman orang yang berilmu, ainan wali ain, wa tadan wali autad, mahbuban orang yang dicintai, muradan orang yang diinginkan oleh Allah taala, naiban fil ardi alal ibad, dia itu wakil di muka bumi ini atas hamba-hamba Allah, wasafiron dia adalah utusan, wajih bidan tadi dia orang yang sangat lihai, wahadian mahdian dalan wa mursyidan, itu semua adalah nama-namanya. Bahadahul kibritul ahmar, ini orang ini adalah seperti
belerang yang berwarna merah, wa baydatul aqaq. Nanti kamar itu. Dan murai. telurnya burung murai. Faridwanullahi wassalawatuhu alaihi wa ala kulli mu'minin muridinillah. Oke, wa ala kulli mu'minin. Wassalawatuhu alaihi wa ala kulli mu'minin muridinillah wa shalla ila hadzal. Orang yang menginginkan Allah Ta'ala, muridun lillahi, orang yang menginginkan Allah Ta'ala itu bisa mencapai pada makom ini. Ya, artinya dari 5 golongan ini, dari ahli ibadah, dari ahli agama, ya silahkan pilih mau jadi golongan yang mana. Apakah golongan yang pertama? Silahkan, yang dia akan tertipu dengan syahwat dan kelezatan yang ada di dalam pasar. Atau yang kedua bisa ngerem dirinya. Atau yang ketiga orang yang berbaur dengan pasar dan dia bersyukur ke Allah Ta'ala. Ada yang keempat, dia itu tidak melihat pasar, tidak melihat isi pasar, yang karena yang dia lihat hanya dohirnya hanya batinnya pasar, sementara batinnya pasar tidak dia lihat. Nah, yang kelima yang paling hebat adalah ketika memasuki pasar justru hatinya dipenuhi oleh rahmat Allah Ta'ala, sehingga dia memandang siapapun itu dengan pandangan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan yang kelima itu namanya adalah tadi syuhnatal biladi wal ibad, paku bumi, itulah Hibritul ahmar ya. Hibritul ahmar. Ada yang diskusikan kayak Banyak lah. Ini kan kaitannya dengan ekonomi. betul. Saya ini penggemar pasar, pengen mobil, pengen punya pakaian bagus. Apalagi kalau mau perempuan kan, ya ditunjuk, itu dipentas. Lalu Jadi yang selama ini saya tahu, seorang mukmin, seorang yang seorang yang sedang memahami ilmu salih, atau katakanlah sedang memahami ilmu Allah, tahapannya ataupun makomnya pada tingkatan yang saya tahu adalah zuhud. Setiap barang pasar itu haram, apapun bentuknya. Dan ini diamalkan loh oleh kiai-kiai, sehingga mereka membunuh diri dalam artian tidak mau itu menerima barang yang pasar bagi dirinya sendiri. Sebatas itu. Sementara kita tahu bahwa pasar itu merupakan sentralisasi kebutuhan betul. orang. Ya. Nah, Tuhan saya menuangkan hal ini cerdas sekali gitu kan. Ternyata ada beberapa makom, ada beberapa tingkatan. Silahkan kamu main ke pasar kan kayak gitu. Tapi makom kamu, jika kamu tidak mampu membeli sesuatu, bersabarlah, tasobar. Maka kamu akan mendapatkan 10 kebaikan. 70 kebaikan. Kayak kita diberikan kebebasan loh. Maka ketika kamu beli sesuatu kan, beli sesuatu, lalu kamu memiliki sesuatu itu, bersyukurlah kepada Allah. Ini kan merdeka kalau gitu. Jadi jangan memandang pasar itu sebagai sesuatu yang sangat menyeramkan. Itu baru tahapan-tahapan makom biasa itu. Yang lebih seru lagi, dia bergaul di pasar. Bergaul. Kenal ini, bergaul di pasar. Tapi pandangan lahir lah pandangan batin. Dia hanya melihat kisi-kisinya aja udah. Yang lebih serem lagi, lebih seru lagi. Golongan terakhir. Ya. Dia keluar.
Lalu bagaimana melihat imtala qalbu rahmatan li ahli? Sudah lagi dia tidak memandang itu kemewahan di pasar, yang dia lihat adalah apa namanya? Penduduk pasar ini apa namanya? Yang membutuhkan rahmat Allah. Maka akhirnya menjulurlah sifat-sifat syafaatnya, sifat-sifat rahmatnya. Berdoalah kepada Allah agar orang-orang pasar itu diberikan hidayah oleh Allah. Ini ternyata yang lebih baik. Nanya. Ya enggak? Nih kan? Ya. Maka pakulu mu'minin muridin lillah wa sholaibatal maqam. Please, lihat mana? Enak kan? Begitu luas semua ini. Jadi jangan memandang pasar, oh haram tuh haram. Siap. Bula, uyah kudu ti Madura bae, meuh ya. Oke. Terkait perekonomian ya. Kan ada sekelompok orang yang mungkin mereka memandang bahwa ketika saya tidak menemukan pekerjaan, saya menemukan dunia malam. Itu jadi ladang usahanya. Ya, pertanyaannya, apakah di zaman Rasul? Nggak ada. Ada. Saya yakin ada. Lalu Rasulullah bagaimana sikap Rasul kepada mereka? Nah, kalau setingkat ulama arif billah aja itu adalah syafaatan li ahli wa syafaqatan wa rahmatan biqalbi. Apalagi Rasul. Dan ini hanya pada tingkatan arif, budala, zahid, alim, kemudian zihbidan, kemudian kibritilah. Itu 11 itu aja udah makomnya luar biasa. Lagi makom Rasul. Jangan dibilang Rasul kan ini kan ibarat kata bahkan, ya kan? Bahannya aja sebagai bah. Nah, pecahannya itu, partikel-partikelnya itulah yang meneruskan ajaran Rasul, itu yang Allah angkat menjadi para wali, para orang-orang saliki. Artinya ini kebebasan kita berinteraksi di alam panah. Jangan memandang pasar sesuatu yang barang yang indah. Oke, taklim mengatakan sejelek-jeleknya barang itu adalah barang yang diambil dari pasar. Karena ini kan taklim, beda lagi kupasannya. Bagaimana seorang murid, seorang santri, seorang tulabul ilmi tidak terlalu dia dicengkram oleh pasar, ya, takut mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak jelas, maka akan menghalangi perjalanan belajarnya. Berarti ini pembatasan, dan itu di dalam keilmuan santri harus. Tapi kalau sudah seperti ini kayak orang-orang tua begini, oke lah kita tahan diri, anak kekuat. Tapi bagaimana ketika tidak kebeli, ya, di situ ada tasabur, di situ ada takallu. Kalau kebeli, tasakur, ya enggak? Kalaupun itu sudah hilang dari pandangan matanya, timbul syafaatan. Ya Allah, mereka untuk keluarganya. Bayangkan aja kita hanya beberapa jam dapat uang 8 juta. Nah. Iya itu kita mau diapain juga, tapi kita juga harus punya zoom apa? Sakhi ya. Sakhi. Tukang parkir kalau satu mobil aja 2.000 untuk mendapatkan uang 100.000 berapa duit? Wah itu harus 50 mobil. 50, baru 50. Uang 50.000, taruh dia pakai makan di warung Padang. 20.000. Sisa 30.000, store dia kepada pimpinannya sehari. Apalagi tukang cendol ya. Apalagi muter-muter sehari ya. Allahu Akbar. Itu mau dihina sama kiai, itu mau disepelekan, mau diharam-haramkan, mau dineraka-nerakakan itu. Sementara orang-orang wali-waliullah yang sudah mendapatkan nilai kibrit til ahmar, bukan tul ahmar, itu dia syafaatan wa syafaqatan wa rahmatan yahtariqu alaihim walahum wa ainuhu mafruzatun li ajlihi. Allah.
Nah, makanya kan tasawufnya itu yang seperti apa dulu tuh yang apa tidak mau atau menolak barang-barang yang di pasar. Dalam tataran dasar. Kalau masih misalkan tidak boleh makan ikan dari pasar, tidak boleh. Itu mah kelas santri yang memang lagi dididik oleh kiainya agar dia hafal misalkan kitab dunia. Nah. Kamu tidak boleh makan ikan. Ya, agar kamu hafal dulu ini. Kamu tidak boleh keluar ya, jangan kamu ke pasar ya. Agar kamu konsentrasi memahami ini. Kebebasan dalam beragama. Dalam artian kebebasan dalam beragama boleh aja kita, tapi kita memandang sesama penuh dengan rahmat gitu. Oh, sekalipun mungkin di pasar melihat orang maksiat, subhanallah ya Allah, andai kata diriku tidak diberikan taufik maka sama saja aku seperti mereka. Jadi ini pandangan yang sangat luas. Nggak kaku gitu, nggak kaku dengan kesantriannya. Gue kan pengen banget kayak begini. Kalaupun kita belum bisa mampu berdoa untuk mereka, minimal kita sudah punya hijab, sudah punya batasan. Ya oke lah, kalau mungkin selera kita sekarang selalu bertamani, berkhayal, berilusi. Ya Allah, saya ingin memiliki kendaraan. Cepat lambat biarkan ikhtiar Allah yang bergerak pada diri. Tapi ada keinginan, ada perjuangan batin loh. Gue ini lagi berjuang menahan itu. Berarti dapat pahala dong 70. Waduh ya. Merdeka. Jadi kal mujahadah ya, kal mujahadah binasrillah. Berperang kita untuk mendapat. Oh, mau nanya. Ini kayak punten kayaknya. Ya. Jadi kembali lagi ke topik yang tadi. Jadi sikap dari Rasul itu kepada orang-orang yang dugem ataupun apa namanya diskotik dunia malam lah. Jadi kalau di sini kan mendoakan dan sebagai apa rahmat ya di sini ya, mendoakan orang itu. Dan bagaimana nih sikap Kanjeng Rasul kan arif ya, bagaimana dengan sikap-sikap para sahabat dan para pengikutnya gitu. Jadi secara inilah, secara apa namanya? Baik, saya paham. Rohnya saya belum baca kitabnya, referensinya belum punya. Tapi ini berbicara sekelas wali biasa aja udah kayak begini. Apalagi mungkin kaum sahabat. Ya. Mungkin lebih jelasnya, mungkin kita punya kitab Sairoh, misalkan Abi Bakar As-Siddiq, Sairoh Sayyidina siapa? Umar bin Khattab, Sairoh Sayyidina Ali, ataupun yang lain-lainnya. Ini di sini tidak disebutkan, terlalu tebal nanti kitab ini kalau tulis. Oke, sedikit ada ini, mungkin apa ya? Cuplikan lah, ya cuplikan. Ya, silakan. Mungkin Gus lebih pernah baca referensi itu. Kan kalau dalam fikih itu ya, kan ada istilahnya hadur rajul, hadur zina. Itu kan harus ada 4, ya kan, untuk menetapkan bahwa perbuatan si fulan dan si fulanah itu memang benar-benar zina. Ternyata di zaman Rasul nggak ada, Ki. Sama sekali nggak ada. Artinya hadur rajul yang sebabnya adalah kesaksian dari 4 orang laki-laki yang melihat perbuatan laki-laki dan perempuan itu sama sekali nggak ada. Yang ada itu hanya ikrar, pengakuan dari si pelaku. Maka akhirnya dirajam. Ya, akhirnya dirajam. Ya, ya kan? Kita kan secara umum, artinya apakah bentuk-bentuk kemaksiatan seperti itu adakah? Pasti ada. Pasti ada. Cuman mungkin bentuknya tidak pakai lampu kayak sekarang. Nah, jadi masih sembunyi. Masih sembunyi, ada, gitu kan? Ada, cuman ya bentuknya kayak apa kita wallahu alam bisa nggak tahu gitu kan, nggak tahu. Cuman yang namanya kemaksiatan mulai dari zaman siapa namanya Nabi Adam sampai hari kiamat. Habil pun sudah ada. Sudah ada. Sampai hari kiamat itu. Sampai hari kiamat pun ada. Dan tugasnya Rasul hanya mengingatkan. Apa? Ya, Adam sampai sekarang permasalahannya dengan adanya godaan seperti itu.
Ya buktinya si Qabil apa Habil yang membunuh saudaranya. Itu gara-garanya apa? Bika. Bukan Allah menurunkan iblis dengan Adam itu. Allah menurunkan iblis. Jangan terlalu jauh dulu, sampai situ dulu. Nanti sana. Nanti pecah. Nah, ini kan permasalahannya permasalahan kemungkaran gitu yang ada di pasar. Jadi kalau ke sana nanti udah kita buka khusus hikam lagi, ribet lagi, ini juga belum selesai. Gitu. Nah itu sebelum Rasul, kan gini, wanita nggak ada harganya. Sebelum Rasul, berarti pada zaman Rasul itu kisi-kisinya masih ada loh, asar-asarnya masih ada. Misalkan gini di zaman jahiliyah, kenapa bisa katakan zaman jahiliyah? Apakah akal mereka tidak cerdas? Enggak, pintar. Mereka sudah bisa bikin senjata. Hafalannya luar biasa. Hafalannya Sekali luar dengar biasa. ya hafal. Syairnya juga luar biasa. Tapi yang lebih di sini kejahilian tauhid. Saya punya anak perempuan, misalkan si Anu punya anak perempuan, merasa malu dan itu diperdagangkan. Ada 10 perempuan, silahkan Bang Irfan boleh. Jajal dulu. Ngenate. Ya enggak? Itu kalau dibilang sekarang lebih parah zaman dulu ketimbang sekarang kalau menurut saya. Dan kalau dulu itu ini perempuan yang katakanlah perempuan malam, itu mau udah dikenal di masyarakat. Ya kan saking jahiliyahnya. Enggak, maksudnya artinya di masyarakat itu udah tahu bahwa si fulan ini, si fulanah ini perempuan malam. Itu artinya memang ada. Ada kan? Ada. Cuman kan memang tidak apa ya? Nggak vulgar lah, nggak diviralkan gitu, sembunyi-sembunyi gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, Indramayu kurang apa. Ya. Saya punya teman di Indramayu, nggak percaya awal. Asli orang Indramayu, dia itu apa namanya? Bagaimana senang jika seorang anaknya perempuan itu banyak yang demen, panjang. Apa tuh? Pacaran. Dan itu berlaku loh hukum itu. Ada di namanya. Misalkan kita ambil contoh Hindun. Malam ini Irfan tanya, welcome, terbuka. Kemampuan Irfan umpama cuma ngasih uangnya 50.000. Besok malam Tijan. Kencan. Kencan aja, kencan. Tijan mah 100.000. Besok malamnya Gus Haji. 1 juta. 1 juta. Ya. Besok malamnya misalkan ini cuma 500.000. Dia bisa milih mana laki-laki yang pas buat dia sendiri. Dan itu disetujui loh oleh orang tua. Lu mendingan pilih Gus Haji. Gitu kan. Dan ketika kedua orang tua itu anak perempuannya cantik, luar biasa itu diperdagangkannya. Jangan salah, makanya perdagangan ataupun komoditas seks, komoditas perempuan jual beli itu lebih banyak di Indramayu. Ayo coba cari di gitu. Nggak usah jauh, Anyar, Carita, kemudian Panimbang. Rata-rata keberanian itu, keberaniannya kebanyakan orang-orang sana. Dan lagi yang lebih untungnya lagi, orang sana itu parasnya bagus-bagus lagi. Termasuk pilihan polisinya. Ya artinya lebih lah gitu, punya lebih dari di atas rata-rata lah. Di atas rata-rata. Jangan salah, ketika kita masuk Indramayu banyak tuh kan, saya pernah lewat, saking laparnya pengen makan, cari warung di Indramayu. Ya kita kan biasa-biasa aja, santai-santai aja kan masuk di situ. Itu perempuan yang melayani semakin malam semakin oke. Oke, apa dia itu untuk usaha itu tuh buta hukum apa gimana? Pertama memang lingkungan, yang kedua jelas kebutuhan. Kalau udah berbicara kebutuhan, agama pun minggir. Gak usah.
Tapi kalau dulu dia dengar di zaman dulu di Mekah ya, yang namanya jariah itu kan, Apa? cewek itu dibikin jariah, Oh, budak. dijual belikan gara-gara jadi jariah. Amat namanya. Misalkan Abah ini big boss. Big boss. Nah, artinya Abah itu bisa beli dan bisa jual amat itu. Nah, si amat itu misalkan dibeli nih di jangan Fatimah lah, terlalu jorok. Pokoknya mas Sarpuna aja, Sarpuna. CCTV. Sarpuna. Ya. Melihat umpama si Sarpuna ini cantik, kerjanya juga baik. Dibelilah sama Abah. Bas 5 juta misalnya. Nah, berarti si Sarpuna ini budak dari Abah. Boleh dia merdeka, bebas dari cengkraman Abah, harus tebus uang 5 juta. Maka dia menjadi wanita merdeka. Selama itu aja dipegang oleh Abah, maka itu jadi budak Abah. Dia wae boleh. Di ewe pun Boleh. Bang Erpan umpama dia seneng nih, ya seneng Mbak, silakan ambil budak saya, tebus. Maka kepemilikan Abid ini pindah. Kayak barang, kayak sapi. Abid, ada Abid Muba'ad, ada Abid Mukatab di dalam fikih itu dijelasin kayak gitu. Jadi perjualbelikan. Nah, Abah boleh pakai. Ya, hukumnya seperti apa? Dan saat itu masih diperbolehkan Seperti barang. seperti barang. Apa belum lahir Nabi? Sudah diperbolehkan itu wanita belian itu. Nah makanya Islam itu pengen menumpas itu. Nah. Makanya setiap ada Jadi diperbolehkan untuk bagi adat dia. kok adat gimana sih? Itu disahkan oleh Islam itu. Jadi gini, Ayo jelasin Gus. perempuan dan perempuan lah, hamba sahaya namanya. Abad atau amatun atau abdun ya. Itu adalah seorang manusia ya. Seorang manusia yang statusnya seperti barang. Kalau cewek, barangnya boleh dipakai. Karena seperti barang, dia bisa dijual, bisa dibeli, bisa dipinjemin, ya kan, bisa disewakan, gitu, dan seterusnya. Nah, Islam dengan datangnya Rasulullah ini ingin menghapuskan hukum itu. Makanya tadi dipotong baik orang ngomong teh. Makanya setiap ada katakanlah pelanggaran dalam agama, contoh puasa siang bolong, make gituan. Kan 2 bulan tuh, aslinya bukan langsung 2 bulan. Pertama pilihannya adalah memerdekakan hamba sahaya, ya kan? Terus kalau nggak mampu puasa 2 bulan dan seterusnya. Itu kan satu contoh di mana Islam itu ingin menghapus hukum perbudakan itu. Makanya sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Tapi celundupan kan. Itu terserah. Itu terserah. Kalau saya dulu memperjuangkan negara bangsa ini, nggak mau orang-orang kita menjadi Belanda. Akhirnya Terus tingkahnya seperti Belanda, nggak mau, makanya secara sukarelawan mengerti Belanda itu satu bikin sengsara, kedua cewek Belanda itu kan mempengaruhi kita, rambut merah, pakai segini kan, Belanda saya nggak mau lihat orang Indonesia seperti itu, usir Belanda, kita usir Belanda. Tapi sekarang Belanda sudah ada kan, Babalandaan. aturannya sisanya itu lebih ramai, memperbanyak lebih Belanda. Apanya ini? Yang jadi masalah. Yang jadi masalah dulu itu Belanda kan pakai cara sempak, kan? Rambut merah itu bukan dia bikin Belanda mah. Emang sudah dari sana begitu. Nah, Datang ke Indonesia babalandaan. Ya. Ini jadi timbul orang kita ini nggak mau seperti kita Belanda. Adatnya kita usir Belanda.
beramai-ramai dan suka lawan takut gaji. Hubungannya apa sama ini, sama perbudakan? Iya, justru itu takut anak-anak kita ini meniru sama dia. Ya gak ada hubungannya, Pak. Hah? Gak ada hubungannya sama perbudakan. Perbudakan itu kayak tadi. Jadi karena ini sebabnya itu ada perbudakan. Ada peperangan di antara dua kaum, dua klan, dua daerah. Nah, salah satunya kalah jadi tawanan. Nah, karena jadi tawanan, maka dia otomatis jadi kafir. Ini sebelum Islam nih. Otomatis dia jadi budak. Ini sebelum Islam. Nah, kalau setelah Islam ada peperangan antara orang Islam sama orang kafir. Ya kan? Orang kafir kalah, kemudian menjadi tawanan, ngasih pilihan. Kamu mau bebas dengan cara ditebus, kalau enggak mau masuk Islam, kalau enggak tetap nebus enggak mau, enggak bisa, enggak kuat, Islam pun enggak mau, udah kamu jadi budak. Nah, disitulah ada status budak. Jadi bukan penjajahan seperti Belanda di Indonesia, bukan itu. Makanya di Indonesia penjajah itu kan. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.